Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada haleluya pagi ini. Biarlah hati kita, hidup kita melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bahwasanya Tuhan itu baik adanya, amin. Mari saya undang Bapak Saudara bangkit berdiri. Mari kita menyembah Tuhan. Biarlah kita bukti syukur kita kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Perkasa penuh kemuliaan, Engkau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada luput Kau berteluh. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Menyembah-Mu Yesus selama-lamanya Tuhan. Engkau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Engkau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada luput kan berteluh. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami menyembah-Mu Yesus, Kau Allah perkasa untuk selamanya. Yesus, terima kasih Tuhan. Sembah Kau. Bapak Saudara boleh angkat tangan kita tinggi-tinggi bagi Tuhan. Mari tinggikan Yesus Tuhan. Tiada lutut
bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Yesus, haleluya. Kasih-Mu Tuhan, Kau yang terindah, Kau yang termanis dalam hidup kami. Haleluya. Engkau yang layak terima pujian, keagungan, tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan. Semua lidah kan mengaku Yesus Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kila dalam maya lama sakada dalam maya rapakala dadadadadada. Kila dalam maya lama sakada dalam maya lama. Kila dalam maya lama sakada dadadadada bakala dam. Kila lama ya lama sakada lama sakada dadadadadada. Inilah bukti syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu, Engkau boleh ada dalam hidup setiap kami, dalam setiap musim hidup kami. Engkau hadir menyertai hidup kami karena Engkau Allah yang Immanuel Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila kami terus menyembah-Mu, terus kami menyembah-Mu, menyanjung-Mu, meninggikan nama-Mu, dan nama-Mu besar. Amin. Dan kami percaya Yesus, Engkau menyertai hidup kami dalam dan nama Yesus. Mari semua yang siap untuk melayani Tuhan bersuara bagi Tuhan katakan amin. Ada sukacita bagi ini? Amin. Yang sukacita katakan kasih jempol kanan kiri muka belakang. Engkau luar biasa. Dan sukacita itu mengalir dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari kita menyembah Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Dalam-Mu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Come on, go. Sholat sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kau ada di dalamku, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu takkan menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Mari katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita katakan.
sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Kita ada, bolehlah kita terus bersyukur sama Tuhan. Amin. Apapun persoalan hidup kita, Dia tahu. Bahkan kita hanya bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, sambil banggakan sendiri. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan.
berserah Tuhan. Ajar kami terus bersyukur di hadapan-Mu dalam segala keadaan, sebab Engkau baik Tuhan. Engkau setia, Engkau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu selamanya yang ku rasakan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Yesusku. Kami menyadari di sepanjang perjalanan di tahun 2021 ini, kami telah banyak melewati situasi yang kurang baik. Namun Engkau ada bersama dengan kami. Engkau membawa kami di dalam pengalaman-pengalaman itu supaya kami mengerti jalan-jalan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di penghujung tahun ini kami masih melihat betapa luar biasanya Engkau. Ajar kami untuk bersyukur dan kagum akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih jika pagi hari ini kami datang berbakti, memenuhi panggilan-Mu untuk bersama-sama meletakkan segala kepenatan kami, segala kesusahan kami. Karena kami datang untuk bersyukur, kami datang memuliakan Engkau, Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami saat kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami supaya firman-Mu itu akan mengubahkan kami, bahkan di dalam perilaku kami dan keyakinan kami. Itu akan menumbuhkan iman kami ya Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, kita bisa berbakti pada pagi hari ini. Saya senang sekali bisa berbagi firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan juga satu kehormatan saya bisa diberikan kesempatan untuk melayani di pagi hari ini, meskipun Pak Pendeta Gideon tidak bersama dengan kita, beliau harus pelayanan di tempat lain, tapi tidak mengurangi rasa hormat. Saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Gembala dan juga pengurus yang memberikan kesempatan buat saya untuk melayani. Saya tidak perlu memperkenalkan diri ya Bapak Ibu, atau perlu memperkenalkan diri? Ya, saya juga anggota GPDI pada waktu itu, sekitar tahun 2002 sampai 2008. Saya pelayanan di HCC, ya, Hermon Community Church. Dulu namanya GPDI Hermon. Di bawah asuhan almarhum Bapak Rohani saya, Pak Filipus Widianto. Saya pernah melayani di Hermon. Dan tempat ini juga kan dulu bagian dari Hermon. Dulu waktu di Semarang Indah saya ada di sana. Ini Bapak Ibu lupa ya, karena badannya sudah gemblondong gitu ya. Dulu saya kecil, sekarang sudah bengkak ya, karena kebanyakan di jangan deh, masa membuli diri sendiri. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena waktu kita terbatas ya, kita tidak bisa berlama-lama di tempat ini, meskipun orang mengatakan 1000 hari di pelataran, tapi sekarang tidak bisa 1000 hari, 1 jam sudah mau ketar-ketir gitu ya. Karena aturan PPKM dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, kembali lagi saya perkenalkan, nama saya Benaya Dwi Cahyono. Jadi Bapak Ibu kalau pernah
ngerti namanya Benaya wonge sing ya ini orangnya ya. Sekarang saya menggembalakan di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Perbalan di gereja kecil. Tahun lalu saya melayani di Gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto. Saya terjun bebas dari gereja Guwedi ke gereja yang kecil. Mungkin Bapak Ibu nggak tahu Perbalan di mana? Ada yang tahu? Ya, cari di Google. Ketemunya semut kecil. Tapi itulah panggilan, itulah pilihan yang Tuhan taruh, yang Tuhan tempatkan. Jadi hamba Tuhan itu istilahnya kalau orang GPDI mana-mana Tuhan panggil. Ya, dan itu Tuhan taruh di dalam hati saya. Pelajaran dari almarhum Pak Filipus begitu nancep banget. Jadi bukan kekuasaan, bukan jabatan, tetapi pengabdian. Itu luar biasa. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya hari ini akan berbicara tentang terang yang sesungguhnya, ya itu sudah datang. Jadi Bapak Ibu, terang yang sesungguhnya sudah hadir. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ini sudah Advent yang keempat atau menantikan kehadiran Tuhan, dalam istilah bahasa teologinya itu Advent yang keempat atau mempersiapkan Natal. Nah, terang yang sesungguhnya, kenapa saya firman Tuhan mengatakan terang yang sesungguhnya? Apakah selama ini ada terang yang palsu? Apakah lampu ini palsu? Atau apa ada yang palsu? Ternyata bukan masalah terang lampunya atau sinar mataharinya, tetapi pemikiran, pandangan atau pengetahuan iman yang pada waktu itu banyak menjerumuskan orang. Sehingga orang yang harusnya mengerti kebenaran menjadi nggak karu-karuan. Coba sekarang ajaran-ajaran begitu luar biasa, orang beragama disuruh untuk membenci, itu kan bukan terang. Iya kan? Orang beragama disuruh untuk memfitnah, terus habis itu ada yang lagi mencuri pilih perusahaan negara, itu nggak masalah. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh begitu orang, wah ya benar gitu, benar dan sebagainya, karena kita merasa dirugikan. Tetapi ajaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita terang yang sesungguhnya telah hadir. Mari kita perhatikan firman Tuhan di dalam di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-9. Mungkin bisa ditampilkan supaya bisa kita lihat daripada nanti buka Alkitab dan sebagainya. Ya. Kalau enggak saya akan buka dengan cepat punya saya. Baik, Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 mengatakan demikian, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian, ayat yang 8, tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang yang sesungguhnya yang menerangi semua orang sudah hadir. Jadi Yesus adalah terang kehidupan, terang dunia, sudah datang, sedang datang dan akan datang. Itu yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena Bapak Ibu, ternyata pada zaman Yesus hadir itu kegelapan begitu luar biasa. Orang mencari siapa yang paling benar, orang mencari siapa yang paling berkuasa, orang mencari siapa yang paling berjaya. Dan itu yang membuat banyak orang rakus dengan kekuasaan. Jadi banyak orang menjadi pingin supaya dikenal, dan buktinya apa? Bapak Ibu perhatikan ketika zamannya Yesus, orang Farisi itu dikenal luar biasa kan, hebat, penuh dengan dengan kepalsuan dan sebagainya, tapi orang melakukan itu. Kemudian zamannya Herodes dan sebagainya, waduh, dunia penuh dengan kedengkian karena penuh dengan kegelapan. Coba perhatikan sekarang, 400 tahun firman Allah tidak ada pada zaman itu. Jadi bukan tidak ada, maksudnya Tuhan tidak ngomong lagi di tahun itu, di zaman itu. 400 tahun firman Tuhan tidak terdengar. Makanya orang mencari kebenaran. Makanya Bapak Ibu kalau buka Alkitab, di Alkitabnya orang Katolik itu ada kitab Makabe, itu zaman Makabe. Ya, jadi zaman-zaman di mana banyak tokoh-tokoh yang muncul. Tapi kalau di dalam kita enggak ditulis karena itu tidak masuk di dalam kanonisasi. Maaf saya terlalu tinggi bahasanya. Jadi tidak masuk di dalam hal yang tertulis di situ. Tetapi karena orang Katolik mempercayai sejarah dan sebagainya, maka itu tetap ditulis. Nah,
Firman Tuhan tidak terdengar, bayangkan firman Tuhan tidak terdengar artinya apa? Bahwa tidak ada pengajaran yang menuntun akhlak orang, tidak ada pengajaran yang membimbing orang, tidak ada orang yang mulai mengerti arti kebenaran. Bayangin Bapak Ibu, coba kalau kita sekarang di sosial media, ketika kita dapat informasi, biasanya kan kita langsung forward kan? Yang suka begitu siapa? Wah apik ting, padahal itu wis zaman gak enak. Dan itu belum tentu ada kebenarannya, tapi kita oh ya bener. Akhirnya kita tidak tahu mana yang benar, mana yang palsu. Jadi makanya pemerintah selalu menghimbau, hati-hati ketika mendapatkan informasi, dicek dulu, di screening dulu supaya jangan sampai kebenaran itu menjadi semakin melebar dan orang meyakini kebenaran. Kalau kebenaran bohong disampaikan berulang-ulang, maka itu akan menjadi kebenaran yang sesungguhnya. Benar gak? Coba saya kasih contoh. Kalau kita ngomong begini, bahwa Bapak si A ini memang orangnya jahat. Terus kita sampaikan berulang-ulang, Bapak ini memang jahat, Bapak ini jahat, Bapak ini jahat. Sampaikan kepada siapa saja. Saya yakin semua orang pikirannya akan melihat, oh ya Bapak ini memang jahat. Apalagi ketika melihat ada cara yang keliru sedikit. Nah, artinya kebiasaan buruk yang disampaikan berulang-ulang itu akan bisa menjadi kebenaran. Makanya hati-hati, kita harus benar-benar paham. Nah, tapi saya tidak membahas itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang itu sedang datang. Kenapa? Mari kita perhatikan di dalam Matius pasal yang pertama. Injil Matius, saya ingin menyampaikan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang di dalam kegelapan, di dalam ketakutan dan sebagainya, itu diperankan di dalam drama Natal, ya. Mari kita perhatikan dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai yang ke-25. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencembarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata terang yang sesungguhnya yang datang itu diperankan, dipraktekkan di dalam drama Natal. Di dalam Matius ini diceritakan, dinarasikan. Jadi Alkitab itu penuh dengan cerita. Dinarasikan, diceritakan bahwa ketika terang yang akan datang itu, Yesus yang akan datang itu, datang dengan kondisi yang tidak menyenangkan ternyata. Kenapa Bapak Ibu? Coba kita perhatikan. Kalau Bapak Ibu jeli memperhatikan, nanti sepanjang hari ini saya akan berbicara tentang ini tapi dengan tema yang berbeda-beda. Pada waktu terang itu akan datang, dia datang kepada seorang yang bernama Maria. Coba Bapak Ibu perhatikan. Ada yang mau? Aku memberikan kamu hadiah. Tapi sebelum kamu menerima hadiah, kamu harus menanggung aib dulu. Ada yang mau? Kamu akan kujadikan pahlawan.
tapi kamu harus ikut perang di medan pertempuran yang paling depan. Gimana Bapak Ibu? Wah, setuju. Deal. Terang yang sesungguhnya ini, dia datang bukan memberikan kenyamanan, ya. Coba perhatikan, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti ini. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata yang mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Artinya apa? Terang yang sesungguhnya yang bisa kita pelajari adalah menyingkirkan ketakutan. Kenapa saya katakan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang itu menyingkirkan ketakutan. Maria harus mengandung tanpa suami. Kalau di Jawa, sekarang bagaimana Bapak Ibu? Pamer ya, malah baby shower. Terus habis itu foto, udah keren banget tuh. Terus habis itu pengakuan, kami menikah dan sebagainya, tapi dengan weteng melembung gitu, dengan bangganya sekarang itu loh. Keren banget deh zaman sekarang itu ya. Jadi orang, maaf kata, hamil di luar nikah sekarang itu hal yang wajar. Nah kalau hal wajar itu jadi kebenaran kan. Rapopo aku dhisik yo kaya ngono wis ora wedi gitu ya. Akhirnya anak-anak wis rapopo lah hidup sebebas-bebasnya, tapi ini perhatikan. Maria ketika dalam kondisi seperti itu dia mengalami ketakutan yang cukup luar biasa. Bayangin Bapak Ibu, aturan adat istiadat pada waktu itu, coba mari kita berpikir. Kita masuk di zaman dahulu kala. Aturannya setiap orang yang bergandengan dengan lelaki atau dengan wanita yang bukan muhrimnya itu bisa dikatakan itu perzinahan loh. Makanya tidak sembarangan orang kalau mau pacaran itu enggak kayak sekarang, wah numpak sepeda motornya didhuwurke sing wedok jentit ngono dan sebagainya, terus mlaku rangkulan ning kafe sedotane siji disedot wong loro kan enggak mungkin ya. Parah banget sedotane siji satu gelas iso ya. Ada yang kayak gitu ya? Kemproh itu namanya. Dan melakukan hal yang dan aneh-aneh sebagainya. Tapi ini perhatikan Maria pada zaman dahulu dia merasakan bahwa aku hamil. Dia mengalami yang namanya ketakutan yang luar biasa. Mau disembunyikan di mana? Dikasih stagen, dikasih apa namanya? Bahasa Jawanya kendit, ditekan kayak begini pun maka akan tetap ketahuan loh. Dia tidak akan pernah bisa menyembunyikan aib. Cuma yang menjadi penghiburan adalah kehadiran Tuhan menyingkirkan yang namanya ketakutan. Maria merasa takut, tetapi Tuhan mengatakan Roh Kudus akan menaungi engkau. Tuhan akan menaungi engkau. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita sudah ada di dalam Kristus, sesungguhnya kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena Tuhan menjamin aku menyertai engkau. Halo. Banyak orang percaya kenapa hari-hari ini masih takut. Karena mereka berpikir bahwa Tuhan tidak sanggup melakukan dan menolong. Coba bayangin Maria yang dalam tanda kutip kritis. Ya harus menanggung aib dan sebagainya, Tuhan tetap menjagai. Ada tertulis Maria dilempari batu. Maria dimasukkan penjara. Maria telah berbuat asusila. Tidak ada catatan. Yang ada adalah khotbah-khotbah zaman sekarang saja. Ya kan? Memelintir omongan yang tidak ngerti. Masa Tuhan dilahirkan bidanya siapa gitu ya. Mantrinya siapa, sing jahit sapa ya karepmu lah gitu ya. Bukan masalah itunya. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita memahami kasih Tuhan, terang Tuhan itu ketika ada bersama kita, itu akan menyingkirkan, itu akan meniadakan yang namanya ketakutan.
Jadi Maria yang begitu kalut dan sebagainya, Tuhan tuntun. Sekarang buat kita, apa sih yang menjadi ketakutan kita hari-hari ini? Apa yang menjadi kebingungan kita? Terang yang sesungguhnya itu menerangi kita. Itu memberikan kejernihan buat pemikiran kita. Dia senantiasa akan memberikan hikmat kepada kita. Makanya kalau kita hari-hari ini mengalami pusing dan sebagainya, bukankah kitab Yakobus juga mengatakan, engkau yang kekurangan hikmat mintalah kepada Tuhan. Engkau yang hari-hari ini mengalami kekacauan, mintalah hikmat kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menunjukkan jalan. Betul Bapak Ibu, seringkali kita itu sebagai orang percaya tidak yakin dengan yang namanya pimpinan Tuhan. Coba bayangin, Bapak Ibu takut kegelapan ketika lampu itu menyala, des. Maka rasanya itu nyaman, betul enggak? Kenapa? Karena kita bisa melihat. Kalau kita dalam kegelapan kita bingung, tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita dalam kegelapan kita tidak bisa memutuskan apa-apa. Karena apa? Kita pinginnya berdiam diri, tidak berbuat apa-apa. Tetapi ketika lampu menyala das, oh alah jebule kayak gini toh. Mungkin orang punya pikiran ning kono nggone angker ning kono akeh wewe gombel ning kono ana malampir ana siapa dan sebagainya. Tapi ketika terang dinyalakan des, apa yang kita pikirkan? Apa yang kita takutkan? Apa yang kita khawatirkan? Gak ada kan? Karena apa? Ada yang menunjukkan jalan. Maria ketika dibilangi oleh Roh Kudus, Tuhan akan menyertai engkau. Terang yang sesungguhnya itu akan memberikan engkau keyakinan sehingga engkau tidak mengalami ketakutan. Bersyukurlah Bapak Ibu kalau Tuhan ada bersama dengan kita. Karena apa? Tuhan akan menyingkirkan yang namanya ketakutan kita. Amin. Apalagi yang bisa? Ini tadi sudah lewat ya. Apalagi Bapak Ibu? Kehadiran terang itu menjernihkan keputusan yang salah. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Wajar kan? Kalau seorang wanita tidak setia itu ditinggalkan wajar, betul enggak? Kalau seorang wanita, maaf kata, atau laki-laki juga tidak setia, kita punya hak untuk meninggalkan. Tetapi terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, itu kehadirannya menjernihkan dari keputusan yang salah. Beberapa waktu yang lalu saya dimintai tolong seseorang untuk konseling. Di waktu konseling itu saya mendengarkan banyak ceritanya dia dan sebagainya, dan dari omongan itu ada satu kata kunci yang saya dapatkan dari omongannya dia. Ibu kecewa. Iya Pak, karena suami saya begini, telah mengkhianati saya begini. Oh ya, saya paham Bu. Intinya Ibu apa? Saya mau cerai Pak. Mau cerai Bu. Ibu sudah menikah berapa tahun? 25 tahun. 25 tahun dengan perjalanan dan lika-liku itu ibu ini cerai. Saya sudah gak tahan Pak. Suami saya sudah menikah 2 kali. Tapi kan nikah siri Bu. Sudah punya anak, iya. Pertanyaan anaknya kan gak punya akte. Aktenya akte ibu karena tidak punya kakak. Nah, terus gimana Pak? Ibu masih mencintai dia sebenarnya? Masih. Terus? Ya saya bingung Pak. Kalau ibu masih mencintai dia, selama ini ibu sudah melayani suami Anda dengan benar? Selama ini sudah ngopeni, memberikan sentuhan yang baik? Saya sibuk kerja Pak, ya itulah masalahnya. Terlalu sibuk kerja. Terus bagaimana supaya keluarga kami bisa pulih? Sederhana. Ibu curahkan kasihmu yang dulu pada waktu kamu menikah pertama kali. Ibu mulai sentuh suamimu dengan kasih sayang bukan dengan amarah. Ibu mulai merendahkan diri, ibu mulai belajar melayani, ibu mulai belajar menerima dan sebagainya. Gitu Pak, tapi abot ya Pak. Ya itu resiko.
untuk bisa mengalami pemulihan. Bayangin Yusuf juga lakukan itu, mikir jeru. Nang kamar ini mesti mikir gini, aduh lah kok bojoku wis bolong, waduh lah kok wis oleh, waduh. Mikir, sebagai seorang cowok itu mikir. Saya juga pada waktu pertama kali menikah berarti menikah 2 kali dong. Jadi pada waktu saya itu dengan istri saya itu ternyata menyembunyikan sesuatu. Jadi istri saya menyembunyikan sesuatu. Dia tidak jujur dengan saya. Tidak jujurnya begini. Sejak dia kuliah, ternyata itu dia sudah punya benjolan di payudara. Terus waktu pacaran dengan saya, dia itu ngerasa kesakitan gitu loh. Tapi nggak mau jujur. Lalu di tahun 2009 itu saya ngomong, sebenarnya apa toh? Aku ono benjolan kanan kiri ya mas. Nah terus ngapa? Sampai sih seneng karo aku wis kayak gini gitu. Ini keputusannya gampang loh cowok-cowok. Halo yang cowok yang masih lajang. Mau menerima enggak? Lah Pak golek sing anyar sing luwih mulus po. Nek tuku mobil yang golek sing mulus mosok sing pesok. Iya kan? Halo. Lalu saya ngomong ya wis tadi dioperasi, enggak apa-apa. Tapi sampean sik nrimo aku lah. Lalu terus mosok tak tinggal ya tetep aku nrimo kowe to. Tapi kene wis suwek kabeh Mas. Dicabik-cabik di meja operasi. Sik iso nrimo ra? Ternyata benjolane Ibu gede sak mene, sak bakso tenis. Wedhe itu kalau enggak dibuka, bukan bakso tenisnya yang diambil. Maaf kata, gunung kembarnya entek. Habis itu. Kenapa? Terlambat. Terus dia ngomong, sik terima aku, ya terima nyatane tak nikahi sampai sekarang 2 anak loro. Minggu ini operasi lagi ternyata, tumbuh lagi. Terus saya ngomong, ora apa-apa semangat, wong aku iki sik tetep tresno karo kowe ya gitu. Itu gak gampang loh buat keputusan kayak gitu. Halo, jangan sampai di bojo loro-lorone tendang ngono ya. Nganyelke, ngentek-ngenteki duit. Keputusan yang keliru selalu dipikirkan, di bojo kayak ngene iki kaya apa wis kono matiosan tak golek sing anyar. Emangnya dengan golek sing anyar terus lancar. Banyak kejadian golek anyar tambah morat-marit kok. Iya kan? Masih bisa terima. Saya juga dengar istri saya ngomong, ya ini loh ya kemarin itu ada saya doakan 1 orang itu sudah kena sirosis. Terus saya tanya, Bu gimana ini? Apa Bapak sudah 1 bulan di sini lorong? Terus gimana? Ini sudah kritis Pak, tolong didoain ya. Jadi saya nungguin istri saya di rumah sakit. Saya disuruh doain karena Pak pendetanya tidak mau datang katanya. Ya wes, tak doain, foto-foto pendetanya tak doain. Terus saya ngomong sama istri saya, iya kaya kritis arep mati. Tapi aku enggak ngerasa kayak kematian no. Saya enggak merasakan bahwa kematian. Kita dongake, Tuhan tolong ampuni dan sebagainya. Selesai, ternyata Pak dibawa ICU. Dan sekarang saya dengar sudah mulai seger. Karena saya merasakan ini enggak, guru wayai mati. Saya ngomong sama istrinya, Bu, apa yang Anda rasakan? Saya kesel Pak, habis banyak Pak. BPJS sudah tidak menanggung Pak. Terus asuransi sudah tidak menanggung karena sudah terlalu banyak. Hampir sekitar 700 juta. Terus gimana Bu? Ya duitku entek Pak, terus mending aku anu. Loh Bu, Bapak sing golek duit, saiki Bapak lor mbok tinggalke. Oh iya ya Pak, bener ya. Bapak Ibu harus ngasih dalam kondisi seperti ini. Kerja bareng, budal bareng, loro bareng, sengsara bareng, enak bareng. Ya sekarang situasi kayak gitu jangan terus ditinggal, tetap setia. Yusuf mikir, piye. Tapi malaikat datang. Sob, ojo melayu. Gandeng Maria.
Mikir itu. Bapak Ibu masih bisa ngasih kayak gitu? Ketika emosi sama orang, mau tak bunuh, tak santet, apalagi lungguh duduk ning Gusti Allah, minta pencerahan supaya kita tidak mengambil keputusan yang keliru. Satu lagi kesaksian, saya itu suka dikonselingi orang. Ada seorang anak muda usia 18, ini seorang remaja putri. Teriak-teriak datang, ibunya nangis-nangis, "Pak, tolong anak saya, kenapa Bu? Bisa datang ke rumah?" "Bisa." Saya langsung cuma katokan pendek datang ke rumahnya dia. Saya ngomong, "Kenapa? Ini anak saya mau bunuh diri." "Lah kenapa? Enggak tahu pingin bunuh diri, Hawa ini sudah bunuh diri." Ya weh, saya datang. "Mana anaknya?" "Ini Bu." "Kamu mau bunuh diri?" "Ini ada pisau." "Ini ada pisau, ya tak tungguin." "Ayo Pak, sini Pak, anak mau bunuh diri." Terus, "Lu katanya mau bunuh diri? Ini ada pisau. Aku sudah jengkel dengan hidupku, aku sudah kesel dengan hidupku, semua orang membenci aku, dan sebagainya." Terus jadi masalah apa? "Aku mati saja supaya mereka puas." Saya mau tanya, ketika kamu bunuh diri, kamu bahagia? Saya bahagia. Ibumu yang menderita. Kamu pikir kamu dengan mati terus ibumu seneng? Ibumu nelongso. Apa kata tetangga? Mikir dulu. Terus nangis. Sebenarnya kamu marah toh, sekarang marah. Teriak sekeras-kerasmu. Kenceng, sampaikan marahmu. Iku ning tembok, marah. Ketika dia marah, tak kenceng-kenceng, saya lega. Sudah bunuh diri? Enggak. Enggak jadi bunuh diri. Kenapa? Pikiran yang kacau membuat keputusan yang keliru. Dalam segala apapun, ketika kita tabrak, belajar tenang. Jangan langsung waroke metu. Aku dhisik preman loh. Manganku gergaji gitu ya. Dan sebagainya, hati-hati, pikiran tenang. Yusuf ketika melihat Maria, terang yang sesungguhnya datang, menyingkirkan keputusan yang keliru. Amin. Belajar melihat campur tangan Tuhan apapun yang sedang terjadi dalam diri kita. Yang terakhir, kehadiran terang itu memulihkan hubungan yang rusak. Kehadiran terang itu memulihkan hubungan yang rusak. Yusuf tidak percaya dengan Maria. Kamu pengkhianat. Kamu tidak setia. Mungkin hari-hari ini kita mungkin juga ngalami kayak gitu. Dengan rekan kerja, dengan pasangan kita. Rasanya nek turu biasanya cuma depan saiki bokong-bokongan. Kadang turu ning kamare dhewe-dhewe. Melu anake siji ning meja ning kursi tamu, kadang enggak pulang dan sebagainya. Bisa jadi ada hubungan yang tidak baik. Satu keluarga yang biasanya ngobrol harmonis dan sebagainya tiba-tiba jarang ngobrol. Ada sesuatu yang keliru. Di dalam pelayanan yang biasanya rukun kemana-mana nongkrong bareng sekarang dewe-dewe, berarti ada yang salah. Ada masalah di dalam hubungan mereka. Yusuf mikir, aduh gak mungkin. Orang kalau sudah ada konflik tidak terselesaikan, maka yang terjadi adalah apa? Kelihatannya rukun tapi gak rukun itu. Makanya terang yang sesungguhnya itu ngingatkan, sob, trimon bojomu, terima dengan segenap hati, nggak pakai syarat, nggak pakai bla bla bla, terima. Dan Yusuf orang yang jujur, orang yang tulus, dia bisa menerima keadaan Maria. Bahkan ketika Bapak Ibu nanti baca di dalam kitab Lukas, ketika Maria harus sensus dan sebagainya, dia mendampingi. Saya lagi mempelajari apakah mereka sudah menikah pada waktu itu. Ternyata kalau Bapak Ibu jeli di dalam Lukas pasal 2 itu, Yusuf dan bayinya. Bisa jadi ketika itu mereka sudah menikah, tapi itu tafsiran saja.
Tapi dia bisa menerima apa adanya, bukan apa adanya atau apa-apanya. Kalau hidup kita benar-benar menghadapi situasi yang seperti melihat terang yang sesungguhnya. Saya kasih contoh ya. Bapak Ibu yang menikah di gereja siapa? Ada pasangannya Bu? Oke, saya boleh minta contoh? Bapak sama Ibu boleh berdiri? Oh iya, boleh ya? Silakan maju ke depan. Di sini ya Pak. Ini anggap aja Bapak Ibu sedang menikah. Nah, ngadep sini Pak. Itu namanya sedang pelantikan panitia kalau ngadep sana. Ya, Bapak Ibu mohon maaf ya. Dengan Bapak Ibu siapa? Pak Agung ya, nama Ibu Agung. Baik, saya mohon maaf kalau buat contoh ya Pak, supaya lebih gampang untuk menjelaskan. Ketika Bapak Ibu datang ke gereja, hamba Tuhan menyampaikan, engkau telah dipersatukan. Betul? Di dalam Kristus. Karena itu engkau tidak menjadi dua, tetapi menjadi satu. Nah, ketika menjadi satu, maka Bapak Ibu dalam rumah tangga menyelesaikan urusan masing-masing. Pengalaman masa lalu dilebur jadi satu di rumah. Nah, muncullah yang namanya kebahagiaan, betul? Datang kepada Kristus. Kemudian Bapak Ibu ada konflik, mohon kata ya. Yang terjadi adalah konflik itu menyebabkan Bapak bisa duduk di sebelah sana. Oke, Ibu duduk di tempatnya Ibu. Nah, biasanya konflik seperti ini, betul? Mediasinya siapa? Kalau Pak Agung sama Ibu Agung menyelesaikan sendiri biasanya apa? Saling minta pembenaran. Masing-masing sampean sing salah. Kowe ngaku ngomong ini mbok timpaling ini. Semakin panjang, betul? Nah, konflik itu akan semakin panjang jika diselesaikan dengan caranya beliau berdua. Makanya cara yang terbaik adalah bagaimana Pak? Konsultasi ke gembala, pendeta, apakah bisa menyelesaikan? Bisa ya, bisa tidak, lebih banyak tidaknya. Iya kan? Cara yang sederhana adalah Bapak dan Ibu kembali lagi ke tempat yang semula. Jangan Bu. Bisa dekat lagi Bu, kan suami istri, nggak apa-apa. Gandeng. Datang lagi ke tempat semula, bisa ketemu di mana? Di hadirat Tuhan. Duduk bareng ning ngarepe Gusti Allah. Minta ampun Tuhan aku salah, sama-sama ngakui salah. Minta penerangan kepada Tuhan, berikan aku pencerahan. Selesai? Sama-sama merendahkan diri, sama-sama mengakui, sama-sama itu yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk supaya keluarga kita jadi harmonis. Makanya jangan terus menyelesaikan dengan cara sendiri. Duduk diam di hadapan Tuhan, di salib Kristus. Terima kasih nggih Pak, matur nuwun Gusti berkahi. Paham Bapak Ibu? Kalaupun pelayan Tuhan konflik tidak terselesaikan, hubungannya rusak. Semua datang kepada Kristus, terang yang sesungguhnya itu. Jangan menyelesaikan dengan cara kita sendiri. Kenapa? Ambiar. Benar nggak? Halo? Terang itu memulihkan hubungannya rusak. Mungkin Natal ini kita punya sesuatu. Waduh. Wis rak ngomong suwi karo bojone, karo anake, mantune, mertuane. Ayo, terang yang sesungguhnya menerangi. Sama-sama merendahkan diri. Sama-sama ketemu Tuhan. Kita yang tidak bisa hormat dengan orang tua, resiko tinggi. Firman Tuhan ngomongnya apa? Anak-anak hormatilah orang tuamu. Kalau engkau tidak bisa hormat dengan orang tuamu, masalah hidupmu akan semakin sulit. Suami-suami hormati istrimu, istri kasihlah suamimu. Yusuf melihat terang yang sesungguhnya. Dia bisa menerima Maria. Dia tidak menyingkirkan.
Karena apa? Terang yang sesungguhnya menerangi hubungan yang rusak. Terang yang sesungguhnya menerangi supaya tidak ada ketakutan. Terang yang sesungguhnya menerangi supaya kita tidak mempunyai keputusan yang keliru. Amin Bapak Ibu. Biarlah pada Natal ini kita memiliki keyakinan bahwa terang itu tidak menakutkan. Terang itu memberikan pencerahan kepada pemikiran kita. Terang itu membuat hubungan kita semakin baik. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, oh ku bersyukur. Buat kasih setiamu, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama. Ku bersyukur, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau baik. Engkau menunjukkan segala sesuatu yang baik dalam hidup kami. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama, tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Amin. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku, oh, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hadapanmu percaya hanya Kau Yesus. Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari katakan bersama. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur sebab Engkau setia dalam hidup kami. Kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang memberikan penerangan di dalam jalan-jalan hidup kami. Sebab kasih setiamu di dalam hidup
betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang sungguh baik dalam hidup kita. Dia yang memberikan segalanya. Pagi hari ini, di dalam perjalanan iman kita dan hidup kita, mari kita lihat betapa baiknya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, adakah sesuatu hubungan kita yang retak? Ataukah keputusan yang sudah kita pikirkan jauh-jauh yang sebenarnya akan merugikan kita? Atau kita masih dalam ketakutan yang membuat kita tidak produktif, yang membuat kita tidak maksimal, yang membuat kita tidak mempunyai keyakinan dan kepercayaan diri, sehingga kita sepertinya hidup di bawah bayang-bayang kutuk. Tidak ada sesuatu yang membuat kita rasanya berhasil dan sebagainya. Mungkin kau belum menemukan terang yang sesungguhnya itu. Mungkin kau masih ada di bawah kegelapan itu. Tetapi yang terang yang sesungguhnya itu menyingkirkan ketakutan. Terang yang sesungguhnya itu memberikan pemilihan, keputusan yang tepat, menggagalkan keputusan yang keliru. Terang yang sesungguhnya itu mengembalikan hubungan yang retak, hubungan yang rusak. Mari kita mohon supaya Tuhan, terang yang sesungguhnya itu akan menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita sebagai jemaat Tuhan di tempat ini melihat bagaimana Tuhan sungguh baik kepada kita, sehingga kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Bapa, Engkau memperhatikan setiap kami umat-Mu. Kami sadar di dalam perjalanan hidup kami selalu banyak himpitan dan sebagainya. Namun kami yakin penyertaan-Mu, Immanuel itu akan memampukan kami, membawa kami untuk mengerti jalan Tuhan, sehingga kami hidup di dalam keyakinan dan keputusan yang benar. Kami mengalami kebahagiaan dan kami melihat campur tangan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, berkati mereka, supaya kami melihat betapa Tuhan sungguh sayang kepada kami. Dalam keadaan celaka pun, dalam keadaan yang kurang baik, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang kami telah dengar. Biarlah di tempat ini Engkau akan terus mengembangkan dan menumbuhkan umat-Mu untuk semakin melihat cahaya kemuliaan Tuhan, sehingga melalui tempat ini akan banyak orang-orang dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirlah dan nyatakanlah isi hati-Mu di tempat ini, di gereja-Mu ini Tuhan, atas hamba Tuhan yang melayani, atas setiap orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan dan setiap kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu, sebelum kita meninggalkan tempat ini, arahkan hatimu dan pikiranmu, tengadahkan wajahmu, angkatlah tanganmu, dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Setelah engkau berbuat bakti kepada Tuhan, sekarang pulanglah engkau jemaat Tuhan. Pulanglah membawa berkat yang datangnya dari Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus dan penyertaan di dalam Roh-Nya yang kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu pulanglah engkau untuk menjadi berkat. Pulanglah engkau untuk menjadi terang. Pulanglah engkau untuk menjadi teladan di dalam setiap langkah hidupmu ketika engkau diberkati. Ketika engkau mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan dari Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.